Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rusadewo dari Fakultas Informatika. Ini saya ingin menjelaskan materi 7 yaitu keamanan database. Yang pertama, 7.1 itu adalah konsep dasar keamanan database. Konsep dasar keamanan database. Database atau basis data merupakan salah satu perangkat yang sangat vital bagi seluruh organisasi, karena database mengandung informasi yang sangat sensitif yang harus dilindungi dari kerentanan dan eksploitasi keamanan. Seluruh perangkat organisasi harus bekerja terus-menerus untuk mengidentifikasi dan memulihkan kerentanan tersebut dengan menggunakan berbagai alat yang tersedia. Selain itu, penting untuk melakukan analisis dan audit untuk memastikan bahwa postur keamanan basis data tetap baik dan juga menunjukkan kepatuhan terhadap dokumen kebijakan yang menuntut tingkat keamanan tinggi. Keamanan database merupakan suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk yang disengaja maupun bukan. Artian ancaman di sini berarti segala situasi yang sifatnya mempengaruhi sistem atau bahkan merugikan pada sebuah sistem database dikenal istilah administrator database. Administrator database memegang peran penting karena mempunyai hak untuk mengontrol dan mengakses database. Berikut masih konsep dasar keamanan database. Hampir semua organisasi menggunakan database dalam beberapa bentuk untuk melacak informasi seperti catatan pelanggan dan transaksi, informasi keuangan, dan catatan lainnya. Database yang mengandung banyak data sensitif ini dapat dijual atau dicuri yang menyebabkan organisasi tersebut kehilangan bisnis atau reputasi, terutama jika organisasi tersebut ditemukan melanggar peraturan atau standar industri yang menuntut tingkat keamanan data yang tinggi. Berikut ada 10 ancaman teratas, yaitu yang pertama ada password yang lemah, SQL injection, yang ketiga hak user dan grup yang berlebihan, 4 fitur DBMS yang tidak perlu diaktifkan, yang kelima ada manajemen konfigurasi yang rusak, keenam buffer overflow, ketujuh hak istimewa untuk beberapa user, 8 keagalan layanan, 9 unpatched RDBMS, dan yang ke-10 data tidak terinskripsi. 7.2. Di sini ada kategori keamanan database. Diambil dari panduan penanganan insiden keamanan database oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2014. Yang pertama ada keamanan server. Perlindungan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Menurut Blake Whitman, ini adalah suatu sisi keamanan yang sangat penting dan harus direncanakan secara hati-hati. Yang kedua ada Trusted IP Access. Setiap server harus dapat mengkonfigurasikan alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Sebagaimana tidak mengizinkan orang lain memasuki rumah seseorang tanpa izin, maka tidak dapat pula mengizinkan semua orang dapat mengakses server dari sebuah organisasi. Jika server melayani suatu web server, maka hanya alamat web server itu saja yang dapat mengakses server database tersebut. Yang ketiga ada database connection. Saat ini semakin banyak yang aplikasi dinamis menjadi sangat menggoda untuk melakukan akses yang cepat bahkan update yang langsung tanpa autentifikasi. Jika kita mengizinkan, pemakai dapat mengubah database melalui webpack. Pastikan memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar, terjamin, dan aman. Yang keempat, ada table access control. Kontrol access table ini adalah salah satu bentuk keamanan database yang sering diabaikan karena cukup sulit penerapannya. Penggunaan kontrol access table yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database. Hal inilah yang sulit dilakukan. Pembersih izin user untuk mengakses informasi dapat membuat informasi terbuka kepada publik. Yang ketiga, 7.3 ada tahap keamanan pada database, ada 5. Yang pertama, pisahkan database sensitif. Pertahankan inventaris yang akurat dari semua database yang digunakan di seluruh organisasi atau perusahaan, dan identifikasi semua data sensitif yang berada di database tersebut. Yang kedua ada eliminasi kerentanan, terus-menerus melakukan identifikasi dan memulihkan kerentanan yang mengekspos database. Yang ketiga ada enforce less privilege. Yang keempat, pantau penyimpangan atau anomali. Yang kelima, tanggapi perilaku yang mencurigakan. 7.4 ada best praktik pada keamanan database.
Langkah pertama untuk memastikan keamanan database adalah dengan mengembangkan rencana keamanan database yang mempertimbangkan penggunaan standar keamanan yang harus dipatuhi oleh organisasi. Sebagai bagian pengembangan rencana ini, organisasi harus melakukan inventarisasi semua database dalam lingkungan jaringan organisasi. Hal ini dapat dilakukan secara lebih efisien melalui penggunaan teknologi manajemen kerentanan yang dapat secara otomatis menemukan semua database dan menjalankan pemindai untuk mengidentifikasi yang mengandung data sensitif. Teknologi seperti Database Activity Monitoring atau DAM akan membantu dalam proses mengurangi kerentanan dengan memberikan visibilitas secara real-time ke semua aktivitas database. Langkah penting lain yaitu memastikan pengguna password yang baik yang digunakan untuk mengenkripsi data. Seringkali password bawaan tidak diubah oleh pengguna sehingga bisa menjadi salah satu penyebab anomali terjadi. Salah satu aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam menjaga keamanan database adalah dengan pelatihan keamanan dan kesadaran karyawan. Sekian penjelasan saya mengenai materi 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.